Kutus-kutus Jos. Selamat malam teman-teman kutus-kutusian seluruh Nusantara. Kembali berjumpa bersama saya barusan karena juga kita live dan Ibu Oda suaranya agak gemuruh karena beliau juga pas lagi menghandle customer dan beliau lupa untuk mematikan suaranya, jadinya kita kita matikan sejenak dan kita masuk lagi. Silahkan Mbak Hasri, silahkan masuk, dan teman-teman yang lain silahkan masuk. Karena di sini tujuannya kita hadir di sini adalah untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Karena kita di sini adalah semua saudara. Karena kita di sini semua saudara. Kita di sini menjadi keluarga besar di Kutus-Kutus. Yang paling penting adalah profesional kita tetap kita jaga dan kekeluargaan kita tetap juga jaga, dan jadinya di sini kita menjunjung tinggi yang namanya, tunggu sebentar saya, halo Boda, halo Boda, ya, masuk lagi Boda, masuk lagi. Ya, Mbak Hasri. Ya. Siapa? Selamat malam. Ini barusan karena juga suaranya gemuruh. Kita gini dulu. Kita keluar dan sekarang udah mulai. Bagaimana gininya, Mbak Hasri? Bu Oda silakan masuk. Ya, di sini kita mulai. Ya, bagaimana? Silahkan perkenalkan diri, Mbak Asri. Silahkan Mbak Asri. Silahkan. Perkenalkan diri. Ya. Jaringannya agak gini ya, agak. Halo, selamat malam Bu Oda. Tidak bersama. Malam Pak. Gini, tadi lupa Bu Oda nge-mute gininya suaranya, jadinya Astaga, teman. Ya. Silakan Mbak Hasri, perkenalkan. Siapa? Mungkin ada pengalaman atau testimoni yang bisa disampaikan untuk teman-teman khususnya. Silakan. Sebelumnya perkenalan dulu, tahu ini Pucem. Perkenalan dulu sama Pak Man. Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Hasrianti, anti dari Bone Pak. Malam dari Depo Kutus-Kutus Celu. Asik. Jos. Ya. Jos Pak, Jos. Mungkin untuk pengalaman atau pertanyaannya Mbak Asri, silakan. Kalau pengalaman Pak, wah sedikit malu sebenarnya saya Pak untuk cerita pertama kali saya kenal sama Kutus-Kutus. Dia kan bercerita dulu Pak Man, pengalamannya. Ya, pengalamannya gitu. Iya Pak. Karena saya kenal sama minyak Kutus-Kutus jauh setelah Ibu Oda berkecimpung di dunia Kutus-Kutus. Pertama ketika suami beliau masih dinas di Bone,
Dan betul-betul saya tergolong sebagai ibu rumah tangga yang apa ya, istilahnya anti dengan harga mahal. Jadi tidak pernah melirik yang namanya minyak putus-putus, Pak, karena saking mahalnya. Ya, bagi ibu-ibu rumah tangga 230 itu mahal sekali, Pak. Ya, Sampai ya. Terus, akhirnya, ya sampai akhirnya betul-betul campur tangan Tuhan untuk memperkenalkan saya dengan minyak putus-putus, yakni pada anak saya yang kedua, yang cowok, 1 tahun 1 bulan, tiba-tiba itu kulit punggung bagian belakangnya itu dia kayak retak-retak, Pak. Ya. Kulit belakangnya dia itu kayak retak-retak. Pada saat setelah diperiksa katanya si anak ini alergi sama minyak telon. Ya. Akhirnya masih pemakaian minyak telon, tetap masih menggunakan minyak telon di area depan, tapi di bagian belakangnya itu saya pakai baby oil, Pak. Sampai akhirnya saya pikir pakai minyak telon, baby oil rasanya hampir sama dengan minyak putus-putus untuk pemakaian saya 1 bulan. Nah, akhirnya saya teleponlah Ibu Asra. Dan memang langsung ambil yang 6 botol ya. Pada saat itu, ambil 6 botol, saya cobakan kepada anak saya dan Masya Allah sekali, karena hanya dalam waktu 1 hari pemakaian dari pagi sampai malam, kulitnya dia sudah mulus kembali, Pak. Sedangkan pada saat luar biasa sekali. Luar biasa sekali hasilnya. Jos. Kalau menggunakan baby oil, kurang lebih itu menggunakan waktu 1 minggu. Baru kemudian kulit belakangnya itu halus. Tapi putus-putus dalam jangka waktu 1 hari pemakaian rutin pagi sampai malam, besoknya dia sudah mulai halus kembali. Baru yang lebih ininya lagi, Pak, ini kan yang kena anak-anak, seharusnya dia menangis, tapi ternyata tidak. Pemakaian MKK-nya dia merasa nyaman. Nah, di situ saya betul-betul mengakui khasiat dari MKK. Dari situ, dari prestasi anak saya kemudian beralih menjadi retailer jadi reseller, alhamdulillah sekarang sudah menjadi depo. Mudah-mudahan bisa jadi distributor seperti Bu Oda. Amin. Luar biasa sekali ya. Sekarang pengambilannya berapa, Mbak Asri? Masih 200, Pak. Itu luar biasa sekali itu. Kalau pengambilan 200, karena apalagi Mbak Hasri memiliki pengalaman seperti itu sangat luar biasa sekali. Dan sama juga dengan Ibu Oda, sebelumnya kan juga membeli, mungkin beliau membeli minyak putus-putus palsu atau gimana, nggak tahu juga. Gimana ceritanya itu, Bu Oda? Kemarin sih sebenarnya sempat pakai putus-putus yang murah juga kan, Pak Man. Sempat pakai yang palsu juga, ternyata tidak berkhasiat. Barulah mulai coba hubungi Pak Man. Ketemu di Pak Man kan juga di sosmed begitu, di Google. Coba dipanggil ini Pak Vivit. Udah saya coba, enggak mau dia, nggak bisa bergabung dia. Jaringannya ya atau apa? Mungkin jaringannya dia itu gini, kemungkinan ada masalah. Ya, ini aja coba supaya ya diceritakan sedikit pengalamannya Bu Oda, biar teman-teman juga termotivasi dari sebelum ketemu sama saya dan bisa ketemu dan sampai sekarang, sampai saat ini. Jaringan lagi tuh tiba-tiba mati sendiri. Ya, nggak apa-apa, kita aja dulu gininya, cuap-cuapnya nanti kan masuk dia nanti. Kalau saya Pak, awal mula kenal putus-putus itu sebenarnya dari sejak Januari 2018 sudah mulai pakai, karena kan lihat teman-teman kebetulan ada satu teman yang di Facebook itu selalu upload masalah putus-putus.
Saya penasaran nih kok kutus-kutus kalau dia upload itu testimoninya banyak, apalagi pembahasan manfaatnya juga banyak. Saya penasaran kan. Tapi selalu memang dia bilang itu harganya 230, di bawah itu palsu. Sama, saya juga tipe orang itu yang mikir kalau mau beli sesuatu yang mahal, apalagi 230 dulu kan 230 itu wah banget bagi saya yang mau beli satu minyak botol kecil aja 230 sebenarnya nggak masuk di akal dulu saya. Akhirnya saya cari dia di marketplace, di Shopee. Banyak kan di Shopee banyak harga di bawah 230 ada satu. Saya nemu satu toko di marketplace itu yang harganya 145 waktu itu. Saya cobalah beli satu botol. Beli satu botol, saya mulai pakai, saya sama ibu saya, anak saya juga saya pakai. Ternyata pas saya pakai itu sama sekali nggak ada efeknya sih Pak Man. Lama-lama juga saya mulai promosi juga di Facebook di mana banyak yang mulai tertarik. Banyak yang mulai tanya-tanya, yang inbox. Ternyata banyak juga yang pakai kutus-kutus kan Pak Man. Mulai deh saya jualan, tapi saya saja belum merasakan manfaatnya. Mulai jualan, sistemnya itu beli di Shopee waktu itu. Yang saya masih belum tahu itu bagaimana khasiatnya. Saya belum tahu itu ternyata di bawah 230 palsu. Saya sama sekali tidak tahu masalah itu. Saya nekat loh jualan dari beli Shopee ada beberapa botol kalau nggak salah 10 botol yang terjual ternyata sampai Selamat malam. malam. Selamat malam. Ya, lanjut ini kita dengerin ceritanya Bu Osrauda dulu. Nggih. Silakan Ibu Oda. Iya Mbak. Jadi memang Paman lucu sih waktu itu jualan yang saya sendiri belum merasakan manfaatnya karena memang yang saya jual itu bukan yang asli ternyata waktu itu. Nanti setelah saya penasaran, saya dengar videonya Babe di YouTube itu kan kalau mau asli tuh hubungi distributor. Barulah saya mulai searching di Google itu cari distributor. Muncul namanya Pak Man, di situ saya hubungi Pak Man, saya kenal sama Pak Man juga enggak, mulai tanya-tanya sama Pak Man, harga kutus-kutus satu botol berapa, Pak Man kasihlah list-list itu, tapi saya cuma coba satu botol, niatnya bukan untuk order juga, untuk jualan bukan, untuk membandingkan antara yang saya beli di Pak Man dengan yang saya beli di Shopee. Oh gitu. Oh bahan perbandingan dulu ceritanya ya. Iya, ternyata benar, beda banget. Saya rasa yang di Shopee dengan yang di Pak Man itu beda, makanya di Shopee itu mulai saya nggak order, mulai saya bagaimana kembalikan kepercayaan customer saya untuk kembali ke beli yang 230 itu, karena dulu memang saya sempat jual murah karena itu saya juga tidak beli, tidak tahu itu ternyata bukan yang asli toh. Iya. Ada hikmahnya lah Pak Man. Akhirnya disitulah saya ketemu Pak Man, mulai jualan satu-satu. Nah, kalau reseller ini, depo saya ini Pak Man, saya tipe orang kan enggak mau mengajak Pak Man, apalagi dia sepupu saya, sepupu satu kali saya ini, yang depo saya ini. Karena kan saya tahu tipe orangnya dia juga sama seperti saya. Kalau harga 230 itu mahal sekali bagi kami kan, kita sama-sama ibu rumah tangga. Jadi saya tidak mau ngajak dia Pak Man, waktu itu saya tidak mau ngajak dia untuk gabung, apalagi untuk make, saya nggak mau. Tapi ternyata dia sendiri yang ngubungin saya. Ya, memang seperti itu jadinya, apalagi kita dengan saudara, teman, kalau kita ngajak-ngajakin itu kayaknya juga kurang gimana gitu modelnya. Jadinya supaya memang datang dari dalam dirinya sendiri kan. Iya, benar. Itu kalau saya lihat sih begini, mengapa orang itu sukses dan mengapa orang itu gagal. Orang sukses itu sebenarnya semangat di dalam dirinya sendiri itu memang ada dan dia bisa menjaga kestabilan semangat dan konsistensinya itu.
baru dia bisa berhasil. Kalau memang dia itu hanya diajar, kecil kemungkinan juga dia akan berhasil kalau datang dari dalam dirinya sendiri, kan gitu ya Bu? Iya, Ya? betul. Betul sekali. Terus gini Bu Oda, kan kita nggak kenal. Ada nggak Bu Oda kepikiran, bener nggak ini Pak Man ini jual, terus nanti aku transfer duitnya itu nanti nggak dikirimin barang, nanti ada nggak pikiran Bu Oda kayak gitu? Pastilah Pak Man, waktu itu kan pertama kali mau gabung reseller kan 6 botol. 6 botol 1.150.000, wah gede banget loh Pak Man. Bukan uang kecil bagi saya waktu itu. Jadi ya adalah kepikiran, apalagi kan sistemnya dulu sama paman kan harus transfer, semua kan harus ditransfer dulu. Sempatlah berpikir ini bakalan dikirim nggak barangnya atau gimana, tapi alhamdulillah sudah orderan pertama nyampe, jadi berikutnya udah percaya, kayaknya memang betul-betul ini sistem kepercayaan sudah dipakai kan, istilahnya sudah, kalau sudah ada kepercayaan kan mau bagaimana lagi pasti terkirim barangnya, ya sudah. Berjalanlah terus ngorder. Ya. Ini memang sosial media memang banyak sekali membantu kita. Kita sambut ininya kita juga, tim kita, Bu Armina dari Pontianak. Bagaimana kabarnya Bun di sana di Pontianak? Silakan berkabar. Kabar baik, puji Tuhan, kabar baik Pak Man. Kabar sehat-sehat. Salam jos. Ini karena Bu Vivit juga beliau nggak bisa masuk karena jaringan. Apa kira-kira pertanyaan atau mungkin yang bisa disampaikan atau masukan Bu Armina? Silakan. Ada ini menjual kutus-kutus ini kan awalnya saya masuk di kutus-kutus kan awalnya kan saya kurang enak badan. Jadi kan anak saya pada saat itu mau pulang ke Pontianak. Jadi pergi ke rumah Pak Man pukul 12 malam cari kutus-kutus. Akhirnya ketemu dengan Pak Man jam udah larut malam untuk bawa ke Pontianak besoknya. Mulai dari situ saya makai selama 3 bulan, pemakaian saya itu selama 3 bulan badan istilahnya sudah mau tidur gitu. Dulu kan insomnia, payah tidur gitu, agak depresi dulunya tuh. Sekali masuk di kutus-kutus ada perubahan, lalu beli awalnya itu 1 botol anak saya. Sesudah itu ada berkelanjutan beli ke 6, lalu berkelanjutan lagi 12 juga sampai 24. Ya sekarang udah mengalami juga ribuan botol gitu. Ribuan botol. Jadi, ya. Iya, akhirnya ya masuklah kita di grup putus-putus ini ya, banyak juga yang sejahtera istilahnya dengan kesehatan juga. Jadi banyak kawan-kawan juga, kawan-kawan reseller juga. Jadi manfaatnya untuk kesehatan itu ya luar biasa gitu. Gini Bun Armina, ini kan kebetulan juga kan testimoninya insomnia. Bagaimana cara pembaluran untuk insomnia-nya itu, Bun? Silahkan. Kalau saya pembaluran saya itu sesuai dengan yang itu saya ikuti di brosur itu, memang itu saya ikuti. Saya itu pijit dari daerah tulang ekor sampai ke tengkuk itu, dan telapak kaki itu saya pijat-pijat gitu. Selama 3 bulan ya saya bisa istilahnya sehat kembali, dan akhirnya ikut bergabung untuk menjual gitu. Teman-teman bilang, kok kamu sehat, pakai apa? Saya bilang saya pakai minyak kutus-kutus. Akhirnya mereka beli. Memang awalnya katanya kok mahal banget, tapi saya bilang jangan ingat mahalnya, tapi ingat kualitasnya dulu. Gimana kamu mau makainya, kalau udah mahal nggak dipakai kan percuma, sia-sia. Coba memang kalau kamu mau, kamu beli
Akhirnya mereka coba, oh iya ada perubahan, akhirnya banyak juga jadi belinya gitu. Nggih. Oh ini Mbak Hasri ini jaringannya putus ya. Saya ceritakan sedikit ini pengalaman saya bertemu dengan anaknya Bun Armina. Beliau itu anaknya itu kebetulan dan pas kuliah di Universitas Udayana dan pas ada yang menelpon saya sekitar hampir jam setengah 1 malam dan pas hujan lebat. Saya sendiri juga berpikir bener nggak ini orang nyari nelpon saya gitu. Jadinya ternyata saya tengok dari pintu ternyata memang bener, ternyata si adik beli minyak dan saya kasih 1 botol dengan harga 230. Jadinya saya juga lupa juga udah ndak inget lah jadinya. Terus beliau Bu Armina nelpon saya, oh Pak Man, anak saya yang datang itu malam-malam, baru saya ingat, oh ya. Jadi di sana beliau kembali membeli minyak dan sampai sekarang beliau hampir ribuan menjual. Walaupun juga pandemi seperti ini, beliau juga kalau nggak salah September ini ya ngambil minyak lagi nambah ya Bun ya? Nggih, kemarin ya. Baru kemarin, Pak. Udah nyampe? Belum. Minyaknya? Belum. Oh, belum. belum nyampe. Mungkin 2-3 hari lagi, Pak. Nggih. Karena memang khususnya kalau kendala yang daerah Kalimantan, kayak Bu Nilo Sutiasih bisa sampai 1,5 bulan itu nyampe-nya. Iya, itu Kalau sebenarnya kendala kita, Pak. Yang jauh kan dari masalah pengiriman. Jadi memang harus stok kita aman, baru order lagi karena menunggu barang datang itu kan butuh waktu. Jadi harus ada sisa stok aman untuk beberapa minggu ke depan, harus order lagi. ya, kalau Bu Oda biasanya berapa minggu nyampe-nya ya? Saya kalau lewat laut biasa 2 minggu, Paman. Kalau paling lama itu 2 minggu lebih lah. Tapi kebanyakan 2 minggu lah. Kalau ada kapal cepat. Ya, ini juga jaringannya. Jaringan juga mulai nggak bagus, Paman. Ya, kalau Bu Armina berapa minggu biasanya sampai ke Pontianak? Kurang lebih 2 minggu juga, Pak Man. 2 mingguan, 15 hari gitu. Ya. Iya. Bagaimana penjualannya sekarang di Pontianak? Bu? Kemarin sih sempat agak lelet juga ya, karena mungkin ekonomi juga, masa pandemik ini juga kan. Jadi istilahnya memang agak lelet kemarin ya. Sekarang sekarang mulai ada bangkit lagi, Mbak. gitu, Pak Man. Iya. Ya kita kan ngaku juga lah, kasihan juga ekonomi kan. Iya. Sekarang kan orang di pandemik ini mereka mikirnya uang itu buat makan dulu, kebanyakan sih. Iya, untuk dapur dulu, apalagi ibu-ibu kan. Untuk dapur dulu. Ya, Bu ya. Ya. Okay. Untuk testimoni selain insomnia itu apa lagi testimoninya Bu Armina? Testimoninya sehingga Bu Armina bisa sampai sekarang ini mengambil ribuan botol itu apa yang menyebabkan? Kok bisa berani dan anggaplah kita kan tidak kenal dan sampai Bu Armina berani mentransfer uang ke saya dengan sejumlah itu. Apa yang menguatkan itu atau ada testimoni atau trust apa yang menguatkan Bu Armina bisa sampai mengambil keputusan untuk mentransfer ribuan botol itu? Silakan. Kalau testimoni saya sih yang awalnya itu aja, Pak. Cuman kan karena ada testimoni teman-teman juga di grup gitu, kita lihat di FB, kita bagi dengan
share juga di FB kita, dengan di WA kita, status kita gitu. Jadi mereka yang ada gejala penyakit itu, kalau kita tanya seperti ada yang BAB-nya agak sulit, ibu-ibu gitu. Jadi saya bilang balurkan di daerah perut dengan pinggul, dengan telapak kaki. Pokoknya balur wajib, saya bilang begitu. Mereka coba, akhirnya sampai sekarang langganan bisa BAB lagi gitu. Oh, amin. Jadinya berarti pengalamannya yang pertama itu insomnia ya, jadinya Insomnia, Pelanggan Pak. itu Oh, insomnia. Oh, insomnia. Insomnia. Ya. Insomnia. Jadi kalau Iya. pelanggan itu BAB gitu. Ya. Sekarang kembali berjumpa bersama Mbak Hasri. Silakan mungkin Mbak Hasri, kan dari awalnya juga testimoninya anaknya yang ada masalah. Terus apa kira-kira yang membuat Mbak Hasri sampai berani mengambil 200 botol? Kekuatan dari mana kira-kira bisa mengambil keputusan? Ya silahkan. Ataukah ada testimoni yang lain, atau mungkin Bu Oda mungkin, ayo ambil 200 botol, atau gimana kira-kira? Apa kesadaran sendiri? Enggak, Paman. Dia muncul dari dalam dirinya sendiri. Saya juga kaget loh, Paman. Dia langsung transfer, saya mau 200 botol. Coba dia dicerita, mana sih jaringannya nggak bagus. Silakan. Ya, silakan Mbak Hasri. Silakan. Coba diulangi pertanyaannya, Paman. Kurang dengar mungkin dia. Dengar ya. Ini Mbak Hasri, apa yang membuat Mbak Hasri sampai berani nyetok 200 botol? Apakah datang dari diri sendiri atau mungkin diujuk-ujuki oleh siapa gitu? Apa yang membuat? Oh, ini jaringannya memang betul-betul ini nih. Lelet. Jaringannya Iya, lelet. aduh. Saya udah Kurang suruh dia bagus. keluar ke teras kemana gitu. Udah keliling dia dari teras, ruang tamu. Ya. Mungkin Bu Macam Oda saya lari ke pondok, gak dapat jaringan, lari ke pondok. ya. Apa yang bisa ininya, silakan Bu Oda yang menceritakan Mbak Asrinya. Silakan, bagaimana ini? Iya, kalau dia itu awalnya ambil 200, kebetulan kan ada resellernya dia, beliau itu ada resellernya beliau yang sudah pemain 30 botol. Sebelumnya kan hanya pemain 30 botol, Pak Ma, 60 botol, 30 botol, 60, 30. Cuman ternyata alhamdulillah resellernya itu sudah naik ke 30 botol. Jadi dia bilang ke diskusi dengan ibunya, katanya kalau saya ambil 30 botol, reseller saya juga 30 botol, otomatis sama aja saya jual barangnya Oda saja. Dia bilang seperti itu. Saya nggak dapat apa-apa. Istilahnya numpang lewat ke dia kan, Pak Man. Karena resellernya ambil 30. Terus dia ambil di saya juga 30, jadi numpang lewat. Dia mikir kayak gitu. Modalnya juga kan dia dapat sama posisi saya, kalau dia dapatnya modal dari orang tuanya dia, ibunya. Dia cerita seperti itu ke ibunya bilang, ya sudah, selain 30 botol berapa botol? Bilang kalau mau aman sih ambil yang 200 itu sudah aman. Maksudnya mau kita punya reseller 12, 60 sama yang 30 kan tetap dapat profit istilahnya. Memang paling aman itu yang 200 botol. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba dia transfer ke saya. Kan memang saya di tim itu, di reseller dan depo saya itu, Paman, saya biasa kasih mereka keringanan itu dengan cara menabung ke saya, istilahnya DP. Jadi ketika reseller saya terjual kutus-kutusnya, dia nggak simpan, langsung disetor semua ke rekening saya. Karena dia nggak mau ganggu gugat itu penjualan kutus-kutusnya.
semua setiap penjualan itu kalau dia sudah jual 12 botol atau berapa botol itu dia langsung transfer ke rekening saya. Dia belum mau order sih, tapi dia langsung transfer ke rekening saya agar uangnya itu katanya aman, nggak diganggu gugat. Kalau udah ada di saya kan mereka nggak berani ngambil lagi. Kebanyakan sih seperti itu. Nah, kebetulan waktu itu tabungannya di saya itu sudah ada 5 juta. Nah, setelah itu dia langsung transfer 23 juta, 24 juta. Saya bingung. Ini untuk apa sih 23 juta langsung mau berapa botol? Dia bilang saya mau 200 botol. Saya juga kaget loh Paman, dari yang awalnya main 30 botol langsung ke 200 botol. Dan alhamdulillah setelah ambil 200 botol, Paman sudah berapa kali lagi ngorder. Sekarang juga sudah ada beberapa resellernya lagi. Jadi bukan cuman dari dulu kan cuman satu reseller. Ternyata pas ambil 200 botol bertambah lagi resellernya, bertambah terus resellernya. Jadi saya selalu bilang ke depo atau reseller saya itu, stokmu itu ya itu untuk menarik rezekimu. Jadi semakin banyak kau punya stok, semakin banyak reseller baru yang akan datang. Jangan hanya terpaku dengan satu reseller, Paman. Dulu kan begitu, dia mikirnya saya cuma ambil 30 deh, karena reseller saya cuma satu, ambil 12 botol. Ya sudah, saya nggak mau paksakan. Itu kan kalau kita mikir kan uangnya dia, uangnya reseller kita. Jadi terserah deh mau ambil berapa. Nanti dia berpikir resellernya sudah naik 30 botol, dia tetap di 30 botol, mau dapat apa dia? Iya. Ya, benar sekali itu memang kalau saya sih merasakan dari tahun 2016 berapapun stok yang kita miliki itu pasti habis. Jadinya yang paling penting itu jaga semangat dan konsistensi kita. Benar, Paman. Itu yang paling penting. Ya. Karena kan semua itu dari diri kita sendiri. Siapapun yang semangati kita, meskipun Pak Man sudah susah payah semangatin saya, semangatin teman-teman yang lain, kalau memang temannya saya sendiri yang tidak bisa ya susah. Jadi semua tergantung dari diri kita. Ya, memang benar sekali. Yang paling penting semua dari diri kita sendiri. Memang untuk leadernya kita itu memang faktor ekstern dia itu untuk sebagai penunjang jadinya memang yang paling penting itu dari diri kita sendiri. Silakan saya berikan waktu dan kesempatan pada Bu Armina. Kira-kira apa kendala atau pertanyaan atau masukan dari Bu Armina di Pontianak? Apa kira-kira yang mungkin bisa kita bantu atau masukan? Kalau macam saya kurang pandai ngomong jadi nggak apa ya. Nggak apa-apa Bu, cerita apa adanya saja yang dialami. Kita apa adanya aja, nggak perlu lagi terlalu banyak dirangkai-rangkai itu. Jadi kok macam saya istilahnya semangat sih tetap saya itu tetap semangat pasti kan. Nah, kalau istilahnya ngomong itu saya kurang pandai. Jadi ya rezeki kan memang udah ada yang ngatur gitu istilahnya. Kalau macam reseller saya bilang kalau memang stok itu tetap saya ingatkan, kalau masih stoknya sudah sedikit itu tetap harus dipesan begitu, harus diambil lagi biar ada, jangan sampai stok berkurang gitu. Nah, itu mereka dengar juga gitu. Untuk reseller gitu. Tapi kok macam saya kurang pandai ngomong, paling saya senyum ya dengan mereka gitu. Ngomong apa adanya gitu. Ya. Memang benar sekali yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman di sini, teman-teman yang mendengarkan, teman-teman kutus-kutusian seluruh Nusantara dan tim BS2 Bima Sena Bali Semesta.
Yang paling penting profesional kita harus kita jaga dengan baik. Karena dengan profesional kita pasti bisa memposisikan diri kita. Dan yang kedua, kita juga harus menjunjung tinggi yang namanya kekeluargaan. Kan gitu ya Bu Odaya? Jadinya Kutus-Kutus mempertemukan kita sampai seperti ini memang betul-betul dengan rasa kekeluargaan dan kepercayaan. Dan tanpa teman-teman semua di sini saya bukan siapa-siapa. Jujur saya bilang, karena dengan teman-teman di sini, saudara-saudara kita di sini, kita bisa sampai seperti ini. Kutus-Kutus sebagai perantara kita bertemu, dan di sini kita bisa saling support. Jadinya kan kita, walaupun kita tidak ada hubungan saudara, tapi kekeluargaan kita ini sangat luar biasa sekali. Kan begitu ya Bu Odaya? Satu sih yang sempat saya dengar tadi, yang YouTube-nya Paman dengan Babe itu, benar banget itu Paman kata Babe. Yang sekarang perlu kita terapkan itu komunikasi kita dengan orang, dengan customer. Istilahnya saling membangun komunikasi antara kita dengan siapa customer kita atau dengan reseller kita. Itu Babe satu. Babe bilang kebanyakan orang tahu masalah Kutus-Kutus, tapi untuk tahu lebih dalam masalah Kutus-Kutus, masalah manfaat, masalah bisnisnya itu mereka tidak tahu. Jadi perlu ada satu orang atau beberapa orang yang terjun langsung untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Makanya kenapa saya sangat termotivasi sekali untuk buat lagi galeri. Istilahnya saya buat cabang lagi karena di Makassar itu Paman banyak sekali yang tahu masalah Kutus-Kutus, tapi tidak ada edukasi ke mereka. Mereka cuma dapat dari online misalnya, baca-baca dari online, tapi tidak ada orang yang mengedukasi dia untuk tahu lebih dalam tentang Kutus-Kutus. Nah, kalau seperti saya kan ada galeri, orang datang, nanti setelah dia datang kita edukasi, kita kasih tahu bagaimana itu Kutus-Kutus, kasih tahu manfaatnya Kutus-Kutus, baru mereka tahu, baru mereka mengerti. Dari situ mereka langsung gabung jadi reseller. Jadi itu yang paling utama, jalin komunikasi dengan siapapun, dengan customer atau dengan masyarakat di sekitar kita. Kenalkan ke mereka apa itu Kutus-Kutus, bagaimana bisnisnya Kutus-Kutus. Benar sekali. Jadinya untuk YouTube saya tadi itu yang saya share itu cukup gini ya. Jadinya untuk ditonton dan untuk motivasi jadinya ya. Sempat sih saya tanya, saya enggak buka banyak sih Paman, tapi dari awal pembicaraan Babe itu ngomong, itu orang BNI yang BRI ya, BRI yang datang itu, dia sebenarnya dari dulu tahu Kutus-Kutus, tapi ya nanti setelah ketemu Babe baru terbuka hatinya karena baru dijelaskan lebih dalam tentang Kutus-Kutus. Akhirnya dia belanja sampai 40 juta berapa gitu. Nah, seperti itu kita wajib terapkan ke masyarakat juga, ke orang-orang sekitar kita. Komunikasi. Ya, berikan mereka edukasi. Iya. Ya. Sekarang ini mumpung Mbak Hasri masuk, jaringannya udah membaik, silahkan Mbak Hasri. Ingat waktu yang saya sampaikan itu, apa yang membuat Mbak Hasri sampai berani mengambil 200 botol berkali-kali? Silahkan Mbak Hasri. Ya, silakan Mbak Asri. Jaringan. Ya. Jaringannya Pak Man kayaknya itu masih berputar-putar lagi. Ya. Benar sekali apa yang dibilang sama Bu Asrauda. Karena juga Mbak Asri jaringannya tidak bagus, kita kembali mengulas apa YouTube saya dengan Babe kemarin itu, bahwa memang bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat.
Itu yang paling penting. Jadinya kita memang betul-betul harus memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana kutus-kutus dibutuhkan dan bagaimana bisnis kutus-kutus. Karena kutus-kutus sangat membantu untuk menjaga imunitas tubuh kita. Begitu pula juga ada sesuatu yang menarik. Saya ketemu dengan Ibu Wayan Kasimi Sumadi bahwa kutus-kutus itu dari Bali dan dibawa ke Makassar, dan Bu Wayan punya reseller di Bali. Itu sesuatu banget jadinya. Jadi ya tidak untuk kemungkinan orang luar memiliki reseller di Bali. Iya, itulah yang Babe sampaikan kepada kita. Kalau penjualan kutus-kutus ini saya tidak pernah batasi. Jadi bisa saja kutus-kutus dari Bali kirim misalnya ke Makassar, Makassar bisa jadi dapat customer di Bali seperti, atau Makassar ke Jakarta, Jakarta dapat customer di Bali lagi. Jadi seperti itu sistem Babe, memang tidak ada istilahnya tidak ada ikatan penjualan. Terserah kita reseller atau depo atau distributor itu untuk berjualan di mana saja. Kita diberi kesempatan untuk mempromosikan kepada siapa saja. Yang paling penting bagi saya di sini juga komunikasi kita harus bagus dengan customer. Jadinya jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Itu yang paling penting. Jadinya yang paling penting itu kita jaga komunikasi yang baik dengan customer dan dengan pelanggan kita. Silahkan Mbak Hasri, silahkan masuk. Dengar suara saya? Minta maaf sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan. Dengar suara saya? Dengar suara saya? Karena juga jaringannya yang memang kurang bagus juga. Jaringannya yang kurang bagus, memang di daerah jaringannya kurang bagus ya Bu Daya. Makanya kalau saya ke Bone itu rasa-rasanya mau bawa jaringan, Paman. Mau bawa tower, saking tidak bagusnya jaringan. Ya. Silakan gini Bu Oda. Kalau saya lihat kan gini Bu Oda. Waktu ini kan saya sempat juga keliling ke Makassar sama Bu Oda. Dan banyak sekali juga yang namanya toko oleh-oleh di Makassar itu menjual murah. Nah, terus bagaimana ininya Bu Oda melihat dan bagaimana Bu Oda menyikapi dengan penjual-penjual yang anggaplah mungkin penjual murah yang tidak bertanggung jawab itu, dengan Bu Oda sendiri. Kalau saya lihat itu penjualan ecerannya Bu Oda itu sangat luar biasa sekali. Apakah Bu Oda ada terganggu dengan penjual murah atau mungkin pengoplos yang berkeliaran di sekitarnya Bu Oda? Silakan. Kalau penjual murah sih Paman banyak sekali, bukan cuma di toko oleh-oleh, di apotek juga banyak, di supermarket juga banyak. Kalau terganggu iya, saya pun sebenarnya terganggu, cuman saya tidak fokus ke sana. Memang ada beberapa customer yang biasanya bilang, oh di sana murah, di sana toko besar juga. Tapi saya selalu bilang ke customer saya, pastikan selalu membeli kutus-kutus itu di tempat yang resmi. Saya selalu yakinkan tempat resmi itu kalau semua barangnya itu yang dia jual ya kutus-kutus. Jadi mungkin karena
galeri saya mungkin orang lebih yakin paman, karena kan misalnya ada tempatnya dan lumayan bisa meyakinkan orang karena sertifikat juga terpajang, foto saya dengan owner, dengan Babe, dengan foundernya kan terpajang, jadi mereka untuk percaya itu lebih gampang memberikan kepercayaan ke customer. Kalau untuk terpengaruh sebenarnya tidak terlalu sih paman, karena alhamdulillah ketika kita yakinkan ke customer, kalau kalau yang dijual di sana itu murah tapi tidak bisa memberi keyakinan kalau produknya itu asli, ya mereka pasti juga akan takut paman, ada rasa-rasa ragu untuk membeli. Nah kalau kita beli di galeri kan mau tidak mau harga 230 tapi sudah dijamin asli, sudah tidak ada keraguan lagi, mau konsultasi sampai jam berapapun saya layani. Ya, ya. Jadinya yang saya simpulkan dari pengalaman saya juga ke Makassar dan pengalaman saya juga ke beberapa kota, jangan sampai kita terpengaruh dengan harga murah. Karena yang paling penting adalah kita harus membranding diri kita sendiri bahwa kita menjual kudus-kudus asli. Karena juga kudus-kudus yang di apotek dan kudus-kudus yang ada di supermarket atau di penjual-penjual yang tidak jelas itu dan tidak bersertifikat itu, dia itu pasti tidak berani menjamin keaslian produknya dia. Jadinya kalau ada kemarin customer saya itu paman yang memang dia ragu untuk beli karena kan harganya murah. Terus dia tahu kan sebelumnya beli di tempat saya di galeri itu, saya sudah jelaskan kebanyakan di luaran itu harga murah dan dia tidak jamin keasliannya. Dia tantang lah tempatnya dia beli murah itu, dia tantang, bisa nggak itu kutus-kutusnya, apa jaminannya kalau itu asli. Karena di tempat saya selalu beli itu ada sertifikatnya. Ini toko ada nggak sertifikatnya? Terus yang tempatnya beli itu dibilang, oh enggak, kalau ini dari seller gitu. Memang sudah ada di drop langsung ke toko kami. Jadi keraguan customer itu kan muncul, loh kok seller, loh kok di drop langsung. Apa? Ketika ditanya asli, jawabannya iya asli. Tapi untuk membuktikan kalau itu asli dia tidak bisa. Ya, benar sekali memang dengan adanya sertifikat dan kita memiliki tempat itu sangat menunjang sekali. Silakan untuk. Iya, makanya cita-cita saya seperti itu, Paman. Cita-citanya pengen punya banyak galeri, mudah-mudahan tercapai semua. Karena galeri itu yang bisa meyakinkan orang. Ya, benar sekali. Kalau Bu Armina, bagaimana kalau di Pontianak? Untuk meyakinkan customer, bagaimana Bu Armina? Silakan. Kalau di Pontianak sih yang masalah ini kan memang yang istilahnya penjualan murah itu kan tidak di mana tempat itu ada kan Pak. Jadi kok macam di sini, macam kemarin kan saya pernah juga japri Pak Man yang jual murah itu terlalu banyak juga di sini yang nggak sesuai gitu. Nah, tapi ya seperti yang kita bilang kan, kita meyakinkan customer kita itu bahwa kita menjual yang produk kita itu yang asli dan mempunyai sertifikat. Makanya kita berdebat dengan mereka, kalau memang itu asli, kamu tanya siapa distributornya, ada sertifikatnya gitu. Kalau memang ada itu bisa asli, tapi kalau nggak ada itu udah tetap palsu. Tapi mereka bilang itu asli katanya, tapi katanya buktinya kan nggak tahu itu asli atau tidak gitu. Akhirnya kita yakinkan mereka, akhirnya kembali ke kita lagi gitu. Ya, benar sekali itu, Bu Armina. Jadinya memang saya sampaikan juga kepada teman-teman, karena juga ini jaringan internet ini juga ada kendala juga, khusus untuk
yang namanya harga murah ataupun pengoplos itu jangan terlalu dipermasalahkan. Karena setiap produk yang bagus dan produk yang memiliki nama pasti dipalsukan. Jadinya kita sebagai kutus-kutusian sejati harus memiliki loyalitas dan totalitas untuk membesarkan kutus-kutus dan kita branding diri kita bahwa kita memiliki produk yang asli. Itu jadinya memang itu yang harus kita sampaikan juga kepada teman-teman. Halo Bu Oda, barusan jaringannya Ya, putus Pak. apa gimana itu? Nggak tahu Pak, tiba-tiba mati juga, nggak tahu jaringan atau apa. Gini Bu Oda, Bu Oda kan sekarang berada di Makassar, di kota lah ya. Kalau dibandingkan bagaimana penjualan di kota ketimbang penjualan di daerah Bone ya ininya biasanya. Kalau penjualan yang resellernya Bu Oda yang paling banyak pengambilannya daerah mana itu? Bone apa di mana itu? Yang paling banyak sih air-air ini yang rutin order yang ke Papua, Pak Man. Oh, yang ke Papua ya? Iya, Papua itu belum satu minggu minta lagi. Baru kan kalau ke Papua, sistem saya kalau kirim ke Papua kan tanggung ongkir sendiri. Karena kan harga jual di sana itu per botol itu kan kebetulan dia yang beli ke saya itu kan tinggalnya di pedalaman. Jadi dari sampai di kota Papua itu kirim lagi ke pedalaman pakai helikopter lagi. Harga jualnya di sana itu dia 3,5. Jadi tanggung ongkir sendiri kalau saya kirim. Oh gitu. Kebanyakan sekarang Papua Pak yang paling banyak yang dari bulan berapa ya? Papua itu yang paling drastis pengambilannya. Memang sih tidak banyak, cuma 60, gratis 30, tapi belum seminggu order lagi kencang. Oh iya yang Papua yang itu tuh ya yang sebelum yang pengambilan 5.000 dia apa baru? Enggak Pak Man, ada orang baru lagi. Agak pedalaman dia. Oh iya yang pengambilan 5.000 itu gimana perkembangannya? Enggak tahu Pak Man, soalnya kan dia ngambil udah ada tim baru, bukan di saya, jadi saya nggak tahu gimana. Oh berarti yang tim baru ini ya yang gini ini ya yang Orang baru Pak Man, dia awal mulai gabung itu April kalau nggak salah, April 2021 ini. oh baru ya. Baru tapi paling kencang jualannya Pak. Dalam sebulan itu nggak banyak sih Pak Man, kadang dia cuma ngambil 60, tapi hampir setiap minggu saya pergi ngirim ke dia itu 60. Oh itu yang bagus gininya penjualannya. Di Toli-Toli juga Pak, Bunda Monica juga alhamdulillah kencang. Palu juga alhamdulillah, Bone. Banyak sih Pak Man, udah banyak reseller alhamdulillah, sudah mulai rata-rata penjualan juga sudah mulai bangkit kembali, sudah mulai banyak kembali setelah kemarin pandemik yang udah agak menurun. Sekarang kembali bangkit, kembali sudah mulai repeat order terus tiap bulan. Oh ya. Oh berarti kalau apa namanya kalau di Bone juga bagus juga ya penjualannya di sana ya? Iya Pak, di Bone ada banyak. Kalau di Bone paling banyak reseller yang di Bone paling banyak. Tapi alhamdulillah setiap reseller, setiap depo satu kota Pak Man, beda jalan, tapi kan namanya rezeki kan beda. Jadi rezeki reseller saya tiap-tiap reseller tuh beda. Jadi ada saja orang yang beli di
sini, ada yang beli di reseller ini. Meskipun mereka satu kota di Bone, tapi customernya lain-lain, langganannya lain. Oh iya, ya. Oh berarti kalau di Palu juga lumayan juga ya perkembangannya juga ya. Palu lumayan, karena saya sih yang di Palu kan semangatnya juga karena bikin gerai sehat. Kalau yang di Toli-Toli kan Bunda Monica kan istilahnya dia berkolaborasi dengan medis, jadi gampang sekali memasarkan kutus-kutus. Saya sih ngajaknya mereka berdua Paman untuk gabung di apalagi IG ini untuk live, tapi paling susah jaringan di sana. Palu dengan apalagi namanya Toli-Toli itu susah sekali jaringan, jadi dia takutnya nggak bisa maksimal. Sama yang di Bone ini kan jaringan hilang, nyambung lagi, jadi nggak maksimal. Ya ya memang kendalanya kita ini di daerah memang jaringan jadinya ya. Jadinya mungkin mereka bisa menyimak juga ya dengan tapi putus-putus juga gini ya. Iya Pak. Ya, memang kita yang berada di kota sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan jaringan yang maksimal. Dan saya juga seperti Bu Oda, Bu Armina udah sangat luar biasa sekali walaupun kita tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan teman, kita bisa menjalin suatu hubungan yang baik karena kita dipertemukan oleh kudus-kudus dan kita di sini mendapatkan rezeki ya Bodaya. Betul. Untuk Bu Armina, Kalau saya sih sudah tidak bisa berkata-kata Paman, kalau kita ngebahas masalah kutus-kutus benar-benar luar biasa menurut saya, karena semua yang saya capai sekarang itu berkat kutus-kutus. ya benar sekali Bu Oda. Alhamdulillah sih Paman, seiring dengan suami juga mendukung, saya tanpa harus mengganggu pekerjaan suami. Alhamdulillah penjualan kutus-kutus juga jalan terus, suami juga tetap fokus ke kerjanya, jadi tanpa mengganggu lah aktivitasnya suami. Padahal sebenarnya hampir 90% kalau masalah packing itu suami yang handle. Ya ya. Oh untuk karyawan gimana Bu Oda? Makin karyawan? Insya Allah Pak. Karyawannya kalau di sini kan mungkin susah, kalau di galeri ini yang sekarang kan nyambung dengan rumah, jadi untuk cari orang yang benar-benar saya percaya jadi karyawan di sini susah. Mungkin nanti kalau sudah jadi yang galeri yang di ruko. Ya ya ya. Benar seperti yang disampaikan juga dengan Bu Oda, saya sendiri pun sangat berterima kasih sekali bertemu dengan kudus-kudus yang dulunya saya juga 20 tahun kerja. Nah, itu udah penghasilan saya itu awal 150.000 dan 20 tahun lebih bekerja sekitar 3,5 juta udah di level plus duty manager. Amin, di kudus-kudus kita tidak bisa mengucapkan banyak terima kasih sekali di kudus-kudus kita bisa Iya betul Pak Man. Ya, kita bisa bertemu dengan Semua berkat kutus-kutus. Ya, dan Bersyukur sekali diperkenalkan dengan kutus-kutus. Ya, dan ini juga Bu Oda, kalau saya lihat di sini yang kita tekankan di sini dan kita ingin sampaikan juga kepada teman-teman ini, rasa kekeluargaan ini harus kita jaga dengan baik dan jangan sampai ada ditunggangi oleh pihak-pihak ketiga. Jadinya kalau memang ada informasi atau apapun dari orang pihak Paman, gimana sih caranya mau ngemut ini? Mau ngemut suaranya ini gimana? Kan ada di, speaker tulisannya tinggal tuk gitu, tekan aja. Iya, karena gimana sih, apa sih ditindis ini? Ini ada tanda silang di speakernya. Tunggu Paman, ada orang, tunggu dulu.
Ya. Ditekan aja gininya. Ya, silakan Bu Armina, apa mungkin ada masukan atau apa yang bisa disampaikan? Silakan. Kalau masukannya sih gimana lah ya. Dan macam saya kurang pandai ngomong Pak Man, jadi istilahnya kalau saya penjualan itu ya tetaplah istilahnya saya terapkan sama dengan dengan teman-teman juga, kepada reseller, kepada pembeli gitu. Rencana saya sih pingin saya mau buka galeri, tapi karena tempat saya semua masih di kontrak orang, jadi belum bisa saya ambil, belum bisa saya tarik kontrak-kontrakan saya pinggir jalan. Jadi kalau ke dalam gang kan agak susah Pak Man bikin galeri itu. Cuman saya tarik kan tidak enak gitu. Jadi itulah rencana saya mau saya tarik, saya nggak kontrakkan lagi sepertinya saya gimana. Pingin saya bikin galeri, cuman itulah kontrak itu belum bisa saya tarik. Semua mereka berlanjut gitu. Ya. Ini aja juga kita sampaikan juga kepada mereka apa adanya, karena juga bagi saya itu galeri itu sangat penting sekali. Kalau seperti saya rumah sehat dan konseling, jadinya memang di sini saya sendiri kan ada terapi juga, ada massage, ada refleksiologi. Jadinya memang di sini tempat kita mempraktekkan bagaimana kutus-kutus itu digunakan. Jadinya memang maksimal sekali gini, jadinya pengaplikasiannya itu memang betul-betul kita bisa aplikasikan, dan orang itu juga lebih percaya diri juga, lebih percaya juga untuk membeli dan keasliannya terjamin, kan begitu? Iya benar. Ketimbang juga kita hanya mengandalkan online, kita mengandalkan di rumah. Jadinya memang bagi saya kita memiliki depo ataupun galeri ataupun rumah sehat itu sangat membantu sekali, karena bagi saya ini kutus-kutus ini bukan bukan barang dagangan biasa, karena ini memang kita eksklusif lah, dan kita ini memang betul-betul kutus-kutus ini adalah warisan nenek moyang kita yang terdahulu yang ditinggalkan dan sekarang kembali. Ya. Kalau anaknya udah lulus kuliah, belum Pak Man. Kemarin kan dia wisuda itu itunya sarjana kedokterannya tinggal kuas. Lagi kuas 1 tahun setengah lagi Pak Man. Oh lagi 1 tahun ya? 1 tahun setengah kuas. Dia masuk kuas lagi. Kemarin sudah pas sarjananya saja. Jadi kalau ambil itunya 1 tahun setengah lagi. Oh gitu. Oh harus gini ya, harus apa namanya? Harus koas dia. Iya koas. Iya Pak. 1 tahun setengah lagi ya koas tuh. Koasnya tuh. Sudah tidak nih, bukan distributor sekarang, habis dipecat Tiko dong. Iya. Ya. Iya, 115. 12 sibuk. Wes sibuk sekali di galeri ya.
Iya Pak Man, kalau malam begini, malam siang, kan saya berdua suami Pak Man, jadi ganti-gantian. Kalau suami tidak sibuk, suami yang handle. Kalau suami ngantor, seharian saya di galeri. Ini ngajak karyawan. Mau sih Pak Man, cuma Saya juga untuk udah faktor umur juga, udah faktor umur juga. Lagian pun gimana Pak Man ya, udah faktor umur juga lah, udah tua gitu. Apa? Sekarang enggak Bu, saya termasuk apalagi namanya saya susah tua memberikan juga, kan? Ya, susah memberikan kepercayaan ke orang Bu. Kan istilahnya percaya ke orang untuk stay di sini itu susah, cari orang yang bisa dipercaya. Pernah ada satu saya ajak, ternyata penjualan ecer, kebanyakan penjual ecer yang dicatat itu paket semua. Gimana saya enggak jengkel, akhirnya saya enggak mau lagi. Oh gitu jadinya. Iya, tempo hari kan saya pernah ada karyawan itu Pak Man. Jadi saya enak ke daerah. Ternyata penjualan setiap hari kan kebanyakan ngecer. Ternyata dia dicatat di buku catatan itu pembelian paket 6 botol, 6 botol. Padahal semua ini ecer. Saya kan ada CCTV, kelihatan. Jadi memang susah untuk percaya dengan orang, apalagi dia tahu harga paket itu. Ya. Di sana dia bermain jadinya ya. Mengurangi keuntungan loh kita. Ya, benar. Gini juga Bu Oda, karena ini sudah malam dan juga teman-teman bintang tamunya kita juga jaringannya juga tidak bagus ya. iya. Kita sampai gini juga sampai ketemu minggu depan. Dari Paman, Ya. harga kutus-kutus itu tidak ada istilah curi kayak Paman itu bilang kan, kebijakan kita. Kalau saya tidak berlakukan itu Paman, masih tetap 230 dan tunggu sampai info dari pabrik. Kan ada yang saya di WhatsApp sama Pak Nyoman ini, saya sudah berlakukan nggak? Saya belum pernah perlakukan di galeri saya. Galeri saya tetap harga 230.000 per botol, kecuali kalau beli 2 gratis 1. Saya tidak berlakukan karena istilahnya untuk mengedukasi ke masyarakat lagi butuh waktu. Jadi mungkin nanti ketika ada info langsung dari Babe, baru saya berlakukan, karena ada istilahnya pernyataan Babe langsung yang bisa saya perlihatkan ke customer saya. Kalau ini pernyataan langsung dari foundernya, dari ownernya. Ya, benar sekali itu juga. Memang harus kita image masyarakat harus kita juga. Ya gitu deh. Ya Bu Daya sama Bu Armita, mungkin ada lagi yang disampaikan kira-kira. Oke Pak, oke. Ada. Oke, selamat malam Pak. Salam Jos. Oke, Salam sehat. bye-bye. Malam, Jos. Sampai ketemu. Bye-bye. Dadah. Jos. Jos.